Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lesyamber Beta Lendri dengan nomor NIM 2010851004 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017 dalam konflik Palestina-Israel. Baiklah, adapun daftar isi dari skripsi saya yang pertama itu bab 1, kemudian ada bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. PLN yang pertama itu bab satu pendahuluan latar belakang. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel bermula pada tahun 1948 ketika Amerika Serikat pada saat itu menjadi negara pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara. Bahkan dalam situs resmi Amerika Serikat juga telah menyatakan bahwa Amerika adalah negara pertama yang telah mengakui Israel pada tahun 1948 dan juga sebagai negara pertama yang telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017. Israel telah lama dan tetap menjadi negara mitra paling terpercaya Amerika di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel telah terikat erat oleh ikatan sejarah dan budaya serta kepentingan bersama. Konflik antara Israel dengan Palestina dimulai semenjak negara Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei 1948. Konflik antara Israel dengan Palestina ini telah menjadi masalah yang telah mempengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah sampai sekarang. Konflik antara Palestina dengan Israel telah menjadi perhatian khusus dunia maupun organisasi-organisasi internasional PBB yang telah berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikannya dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan di badan-badan yang ada organisasi PBB-nya untuk mencari solusi terbaik bagi Israel dan Palestina. Namun dalam hubungan internasional, untuk memenuhi kepentingan nasional tidak hanya melalui kerjasama saja, pada kenyataannya, dalam mencapai tujuan nasional masing-masing negara, ada kalanya muncul sebuah konflik yang tidak dapat dihindari. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan nasional setiap negara, serta perbedaan nilai yang dianut. Dengan adanya perbedaan kepentingan nasional dari setiap negara, seringkali berbenturan dalam prakteknya. Salah satu konflik dalam hubungan internasional yang memiliki sejarah panjang adalah perebutan kota suci Yerusalem yang terjadi antara Palestina dan Israel. Status Yerusalem sendiri merupakan masalah yang paling sensitif dan kontroversial dalam konflik Arab dengan Israel. Selain sebagai eksistensi bagi Palestina dan Israel, posisi Yerusalem merupakan tempat yang strategis. Seiring dengan keberadaan penduduk yang padat serta juga banyak aset strategis terletak di Yerusalem ini. Dukungan Amerika terhadap Israel dalam konflik ini sudah berlangsung sejak lama karena adanya pengaruh lembaga American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC yang didirikan oleh seorang jurnalis Yahudi yang lahir di Kanada bernama Isaiah Elkinen pada tahun 1959 ketika pemerintahan Eisenhower berkuasa pada saat itu. Sebelumnya organisasi ini bernama The American Zionist Council atau AZC yang didirikan pada tahun 1951 merupakan sebuah kelompok lobi asing yang terdaftar secara resmi dan memiliki kegiatan lobi yang berfokus pada lembaga eksekutif. Kemudian pada tahun 1953 sampai 1954, namanya telah berubah menjadi The American Zionist Committee for Public Affairs atau AZCPA. Hal ini dilakukan untuk dapat mengarahkan seluruh personel yang dimiliki oleh AIPAC dalam setiap kegiatan lobi pembuatan kebijakan Amerika Serikat terkait Israel. Kemudian akhirnya memperluas upaya lebih pembuatan kebijakan luar negeri Amerika terhadap Israel tersebut hingga ke lembaga legislatif Amerika dan juga melebarkan lingkup AZCPA ini dalam rangka mempromosikan bantuan jangka panjang, pembangunan ekonomi, dan kebijakan pertahanan nasional negara Israel. Saat itu AIPAC masih tergolong sebagai kelompok lobi dengan sebuah operasi kecil-kecilan dengan staf dan anggota seadanya. Kelompok lobi dengan sebuah operasi kecil-kecilan dengan staf dan anggota seadanya, namun memasuki awal tahun 1960-an, kegiatan politik Yahudi terorganisasi secara terbuka dengan sendirinya untuk memperjuangkan negara Israel ini. Selain itu, pengaruh Zionis pun meningkat selama masa pemerintahan Presiden Kennedy dan Johnson. Kekayaan dan pengaruh tokoh-tokoh Yahudi dalam masyarakat Amerika telah meningkat. Hal ini terjadi karena selama pemerintahan Kennedy dan Johnson, mereka dikelilingi oleh orang Yahudi, antara lain penasihat-penasihat dekat, para donor, dan teman-teman pribadi mereka. Inilah yang menyebabkan Amerika sudah berpihak dengan Israel sedari dulu. Hal ini merupakan bentuk sikap realis dari Amerika terhadap Israel yang di mana masa awal terbentuknya kelompok lobi AIPAC dalam kehidupan politik modern Amerika. Kelompok lobi ini hanyalah inisiatif dari seorang pria bernama E.L. Kennan. AIPAC memanfaatkan situasi Amerika yang tengah berperang melawan tindakan terorisme dengan cara membentuk AIPAC yang memiliki komitmen kuat untuk mempererat, melindungi, dan mempromosikan hubungan antara Amerika dan Israel dengan cara meningkatkan keamanan kedua negara. Kerjasama yang terjalin memiliki keuntungan bagi kedua belah pihak. AIPAC mendorong para anggota Kongres untuk mendukung negara Israel melalui bantuan luar negeri, kerjasama pemerintahan, mendukung upaya anti-terorisme, dan juga mempromosikan perdamaian melalui solusi dua negara yang mengatakan bahwa negara Yahudi Israel berdampingan dengan negara dimiliterisasi Palestina. Selain itu juga mampu mempengaruhi anggota Kongres dan para senator. AIPAC juga berperan dalam pemilihan umum anggota AIPAC. Anggota AIPAC yang akan dipilih ini adalah pelobi-pelobi kebijakan Amerika yang terdiri dari para politisi
politisi, dan tokoh Yahudi untuk memperkuat hubungan Amerika dan Israel, termasuk dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan pemerintah Tel Aviv. Kemudian rumusan masalah, pengklaiman Israel mengenai Yerusalem sebagai ibu kota negaranya ini telah dikeluarkan oleh Parlemen Israel melalui undang-undang yang disebut sebagai Basic Law Jerusalem, Capital of Israel pada tahun 1980. Akan tetapi isi undang-undang ini dianggap melanggar resolusi nomor 478 pada tahun 1980 yang dikeluarkan oleh PBB yang mengatakan bahwa Yerusalem merupakan wilayah yang berada di bawah pengawasan PBB sehingga dapat dikatakan bahwa Yerusalem tak dapat diakui sepihak saja. Pada masa pemerintahan Donald Trump, Yerusalem akhirnya diakui sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2017 silam. Tetapi pengakuan dari Amerika merupakan pengakuan sepihak dan tidak diakui secara menyeluruh oleh pihak internasional, salah satunya PBB. Kemudian pertanyaan penelitian, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka pertanyaan penelitian ini adalah apakah kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel. Kemudian ada pun tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memberikan pengetahuan terkait isu pengklaiman Israel sebagai ibu kota Israel yang dilakukan oleh Amerika pada masa Donald Trump. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi kepentingan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian manfaat penelitian yang pertama, manfaat akademis. Diharapkan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dalam pengembangan studi hubungan internasional bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa hubungan internasional, khususnya dalam konteks kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel. Yang kedua ialah manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan mengenai perspektif mahasiswa UNAN terhadap kepentingan nasional Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel. Adapun tinjauan pustaka, referensi yang pertama ialah penelitian yang berjudul Lobby Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah. Artikel ini ditulis oleh Iqbal Ramadan yang menjelaskan dan membahas tentang peran kelompok lobby Israel yang mendominasi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan George W. Bush. Dalam artikel ini juga menjelaskan ada 6 elemen dalam negeri yang sangat berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yaitu the White House, the Executive Branch, the Legislative Branch, political parties, opinion maker, and the lobbies. Lebih lanjut, artikel tersebut juga menjelaskan bahwa kelompok lobby yang berperan dalam proses pembentukan kebijakan luar negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah adalah mereka yang pro akan Israel. Kemudian referensi selanjutnya ialah artikel yang berjudul Peran Aktif Amerika Serikat Era Joe Biden dalam Konflik Palestina-Israel. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Badri Muntashir. Artikel ini menjelaskan tentang konflik antara Palestina dan Israel yang telah terjadi lebih dari setengah abad dan tidak kunjung terselesaikan hingga saat ini. Konflik ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti teologi, ekonomi, dan politik tersebut menyita perhatian dunia yang mendorong perlunya intervensi dari negara lain dalam penyelesaian konflik. Amerika Serikat yang merupakan negara hegemon di dunia telah lama terlibat sebagai mediator dalam konflik ini. Namun, kebijakan Amerika Serikat selalu berubah-ubah seiring dengan pergantian kepemimpinan di negara adidaya tersebut. Kemudian referensi berikutnya adalah artikel penelitian yang ditulis oleh Zefania Karisma Nugroho yang berjudul Kebijakan Luar Negeri Pro-Israel Amerika Serikat di Pemerintahan Obama, Perubahan Lanskap Pembuat Kebijakan. Artikel ini menjelaskan tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang selama ini selalu pada pihak Israel perlahan mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Obama dan Netanyahu seringkali tidak sepaham akan beberapa permasalahan yang timbul dalam dinamika Timur Tengah, khususnya pasca JCPOA dan tentang two-state solution yang digagas oleh pemerintahan Obama. Pergeseran kebijakan Amerika Serikat dengan Israel ini disebabkan oleh kondisi perpolitikan dalam negeri. Yang pertama, Obama berbeda dengan Netanyahu, yang dimana secara konservatif Obama merupakan pemimpin yang lebih liberal dan menjalankan pemerintahan dengan pendekatan yang berbeda dengan Bush di masa sebelumnya. Selain itu, terdapat pergeseran pemain dalam pembuatan kebijakan luar negeri lobby Israel yang tidak lagi dikuasai oleh hegemon tunggal AIPAC, melainkan digantikan oleh J Street dengan tawaran two-state solution yang mampu mempengaruhi pendekatan kebijakan luar negeri Amerika pada era kepemimpinan Obama. Kemudian referensi berikutnya yaitu penelitian yang berjudul Keputusan Donald Trump tentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Artikel penelitian ini ditulis oleh Ladia Aisyah Andriana. Artikel penelitian ini menjelaskan tentang sejarah konflik Palestina dengan Israel, Yerusalem sebagai titik konflik Palestina dengan Israel, dan sudut pandang Amerika Serikat terhadap konflik Palestina-Israel. Serta artikel penelitian ini juga menjelaskan bagaimana keterlibatan Amerika dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel pada masa kepemimpinan Barack Obama, Donald Trump, dan Joe Biden.
Referensi yang terakhir ialah artikel penelitian yang berjudul Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina-Israel. Artikel penelitian ini ditulis oleh Aus Firdaus dan Yanyan Muhammad Yani dan yang menjelaskan bahwa beberapa aktor penghambat perdamaian konflik Palestina-Israel, terutama hambatan dari internal kedua belah pihak. Israel dihadapkan pada friksi internal yang kelompok pertama ialah kelompok yang menginginkan negara yang kuat dan adanya eksistensi bagi Israel itu sendiri. Dan juga kelompok yang kedua ialah kelompok yang ingin menempuh jalan perdamaian yang mengarah kepada pembentukan negara Palestina merdeka. Sementara di pihak Palestina, hambatan untuk mencapai kemerdekaan Palestina dipengaruhi oleh faktor internal, yakni adanya konflik antara Fatah dan Hamas yang menghalangi kekuatan Palestina untuk mencapai kemerdekaan yang hakiki dari Israel. Kemudian kerangka pemikiran yang pertama ialah teori realisme. Menurut Hans J. Morgenthau dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations, The Struggle for Power and Peace, terdapat enam prinsip untuk memahami teori realisme ini. Yang pertama ialah politik seperti halnya dengan masyarakat yang dimana diatur oleh hukum objektif yang berakar pada sifat manusia. Prinsip kedua, politik internasional dibantu oleh kepentingan suatu negara, khususnya dalam hal kekuasaan realisme berpendapat bahwa konsep kunci untuk memahami politik internasional adalah harus adanya kepentingan atau interest yang dihubungkan dengan kekuasaan atau power. Konsep kepentingan inilah yang diyakini oleh Morgenthau yang dapat memberi batas-batas otonomi politik sebagai sebuah lingkup tindakan dan pemahaman, sekaligus membedakannya dengan lingkup lain seperti ekonomi, etika, estetika, dan agama. Prinsip ketiga mengatakan bahwa ketertarikan terhadap kekuasaan bersifat objektif dan universal, namun tetap ada ruang untuk perbedaan. Prinsip keempat mengatakan bahwa realisme menyadari pentingnya moral tindakan politik dan dengan kata lain, jika negara sahabat sedang diserang meskipun kita ingin membantu, mungkin tidak realistis untuk percaya bahwa kita dapat melakukannya tanpa risiko yang tidak dapat diterima. Prinsip kelima mengatakan bahwa realisme tidak menyamakan aspirasi moral suatu bangsa dengan hukum moral yang mengatur alam semesta. Jadi, jika suatu negara menyerang negara lain atas dasar kehendak Tuhan, kaum realis tidak menganggap hal ini sebagai penyebab perang yang dapat dibenarkan. Prinsip keenam ialah mengatakan bahwa realisme sangat berbeda dari aliran pemikiran lainnya. Kaum realis menyadari keberadaan dan relevansi bidang lain dan para ahli yang ada di dalamnya. Namun terkadang politik harus dipisahkan dari ekonomi, moralitas, dan juga bahkan hukum. Kemudian ada konsep kepentingan nasional. Menurut Morgenthau juga mendefinisikan kepentingan nasional merupakan kemampuan suatu negara untuk dapat mempertahankan dan memberikan perlindungan terhadap identitas bangsa, stabilitas politik, dan juga perlindungan dari ancaman yang dapat membahayakan negara. Adapun Morgenthau juga berpendapat bahwa kepentingan nasional merupakan dasar bagi negara untuk menjalankan aktivitas politik, sehingga berpengaruh terhadap setiap keputusan pemerintah dalam merumuskan kebijakannya. Di sisi lain, terdapat pandangan dari Thomas W. Robinson yang mengatakan bahwa apabila sebuah negara ingin mencapai kepentingan nasionalnya, maka negara tersebut perlu memiliki empat klasifikasi. Empat klasifikasi tersebut antara lain yang pertama, the primary interest, yakni kepentingan utama yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Kepentingan ini merupakan kepentingan yang tidak dapat diganggu-gugat oleh negara lain. Yang tidak dapat diganggu-gugat itu antara lain pelestarian identitas, fisik, politik, dan budaya. Klasifikasi kedua, permanent interest, yakni kepentingan negara yang bersifat relatif konstan dan juga bersifat jangka panjang. Contohnya seperti Amerika yang telah lama memiliki hubungan dekat dengan Israel. Klasifikasi ketiga, the general interest, yakni kepentingan di mana sejumlah besar negara dapat menerapkannya di beberapa bidang tertentu, seperti hubungan ekonomi, perdagangan, hubungan diplomatik, dan lain-lain. Contohnya, menjaga perdamaian adalah kepentingan umum semua negara. Klasifikasi terakhir, yakni specific interest, yakni kepentingan yang berhasil dari hasil pemikiran logis, kepentingan yang didefinisikan ke dalam waktu dan tempat, contohnya ketika Amerika membantu negara lain dalam memerangi komunis selama Perang Dingin. Adapun metodologi penelitian, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode atau pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan sebagai pendekatan penelitian yang menggali dan memahami fenomena sosial melalui interpretasi mendalam terhadap data yang bersifat deskriptif. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan laman berita yang berisi pernyataan resmi suatu negara dan aktor lainnya. Dalam penelitian ini, aktor yang dimaksud adalah Amerika Serikat sebagai negara yang memiliki kepentingan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kemudian penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif
Menurut seorang ahli yang bernama Purba pada tahun 2021, mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status kelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini dengan interpretasi yang benar. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan apa saja kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel. Kemudian batasan penelitian ini digunakan agar penelitian tetap dalam lingkup pembahasannya dan tidak meluas ke berbagai bahasan yang nantinya akan menjauh dalam pokok permasalahan. Maka peneliti akan menetapkan batasan untuk penelitian ini dalam kurun waktu dari 2017 sampai 2023, semenjak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat dan memasuki Gedung Putih pada tahun 2017 yang telah menunjukkan keberadaannya yang sangat mendukung Israel yang dibuktikan dengan Donald Trump mengakui bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel dan bahkan kedutaan Amerika di Tel Aviv dipindahkan ke Yerusalem dan hingga saat ini konflik Palestina-Israel masih sangat eksis dan lagi-lagi Amerika memperlihatkan posisinya yang pro dengan Israel. Kemudian unit analisis dan tingkat analisis. Menurut Mahtur Masud, unit analisis merupakan objek yang dimana perilakunya akan dianalisis yang disebut sebagai variabel dependen. Variabel dependen atau unit analisis dalam penelitian ini adalah kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel. Karena kepentingan Amerika Serikat yang pro-Israel dalam konflik inilah yang akan menjadi objek peneliti untuk deskripsikan. Adapun unit eksplanasi atau variabel independen yang akan mempengaruhi dan berdampak terhadap unit analisis yang perilakunya akan diamati. Sehingga unit eksplanasi dan penelitian ini adalah konflik Palestina-Israel. Tingkat analisis dalam penelitian juga sangat perlu guna memperoleh level analisis yang tepat. Selain itu, tingkat analisis juga dapat membantu kita untuk memilah-milah faktor yang ditentukan. Termasuk telah mengidentifikasikan 5 tingkat analisis, di antaranya adalah individu, kelompok, negara bangsa, kelompok negara, dan sistem internasional. Tingkat analisis penelitian ini berada pada tingkat kelompok negara bangsa, karena masalah penelitian yang disoroti adanya keterlibatan 3 negara, yakni Palestina, Israel, dan Amerika Serikat. Kemudian teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan library research atau studi kepustakaan guna sebagai rujukan atau referensi peneliti yang terdiri dari jurnal, laman berita, website, buku, dan channel sosial media yang memberikan tentang Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel, serta menggunakan data sekunder guna meneliti apa saja yang tercantum dalam studi kepustakaan yang diambil tersebut untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian ada teknik analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data berupa pengelompokan data, reduksi data, interpretasi dan penyajian data, dan pengambilan keputusan. Kemudian sistematika penulisan yang pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 konflik Palestina-Israel 2017 sampai 2023, bab 3 bentuk-bentuk tindakan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel, bab 4 kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel, dan bab 5 penutup. Kemudian bab 2 yaitu sejarah konflik Palestina dan Israel. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua negara, yakni Palestina dengan Israel, merupakan sebuah konflik yang terpanjang dalam sejarah. Menurut sejarah Islam, tanah Palestina merupakan daerah kekuasaan dinasti Utsmaniyah atau dikenal sebagai Ottoman Turki. Dinasti tersebut telah menguasai seluruh wilayah Asia Barat sejak tahun 1516. Penduduk di mana pada masa lampau menyebut daerahnya dengan Filastin atau Al-Ard Al-Muqaddasah, yang artinya tanah yang suci. Sebutan tersebut menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang diagungkan oleh penganut 3 keyakinan, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi. Pada masa pemerintahan Utsmaniyah, Palestina dibagi menjadi 3 provinsi, yakni Yerusalem, Nablus, dan Acre. Penguasa Utsmaniyah pada masa pemerintahannya menggunakan sistem milet yang memberikan otonomi luas terhadap penduduk penganut Kristen dan Yahudi. Seluruh penduduk di sana dijamin kehidupan sosial, keagamaan, budaya, dan faktor lainnya. Maka pada masa itu, keadaan masyarakat di wilayah tersebut berjalan damai, toleransi beragama yang tinggi.
Namun demikian, keadaan seakan berbalik pada saat kekuasaan Turki di Palestina berakhir pada masa menjelang berakhirnya Perang Dunia I, di mana Turki menerima kekalahan atas perang. Hal ini akhirnya berujung pada tahun 1918, di mana Palestina dikuasai oleh Inggris, dan juga pada tahun 1923, Liga Bangsa-Bangsa atau LBB secara resmi telah menyerahkan mandat kepada pihak Inggris untuk mengurus wilayah Palestina. Konflik antara dua bangsa tersebut bermula pada saat Inggris merangkul bangsa Arab dalam mengalahkan Imperium Utsmaniyah. Hal ini pun berujung pada perjanjian yang disepakati oleh pihak bangsa Arab yang diwakilkan oleh Syarif Hussein, yang di mana Hussein berjanji untuk membantu operasi militer yang akan dilakukan oleh pihak Inggris untuk melawan Turki. Sebaliknya, pihak Inggris akan menjanjikan untuk memberikan dukungan atas kemerdekaan Arab atas instruksi pemerintahan Inggris dengan wilayah yang luas. Dan juga pihak Inggris akan menjamin perlindungan tempat ibadah dan berjanji untuk membantu pembentukan pemerintahan Arab yang baru. Namun perjanjian tersebut mendapat hambatan dengan adanya perjanjian Sykes-Picot yang telah lebih dulu dilakukan oleh pihak Inggris dan Perancis. Perjanjian Sykes-Picot sendiri merupakan sebuah perjanjian rahasia yang melibatkan tiga pihak, yakni Inggris, Perancis, dan Rusia, yakni dengan melakukan pembagian wilayah bekas kekuasaan Ottoman oleh masing-masing negara. Dan perjanjian rahasia tersebut dilaksanakan atas dasar kepentingan sekutu dalam memenangkan peperangan. Situasi lain yang membuat pembagian wilayah tersebut semakin rumit, yakni dengan adanya perjanjian yang dibuat oleh pihak Inggris dengan bangsa Yahudi. Hal ini bermula dari bantuan kelompok Zionis Yahudi dengan menyumbangkan usaha-usaha perang bagi kepentingan Inggris dan berusaha untuk menarik perhatian pejabat Inggris untuk melancarkan kepentingan dan aspirasi pihak Zionis. Jika dipandang dari perspektif keagamaan, maka Zionisme sendiri berasal dari Bukit Zion yang merupakan kedudukan penting dalam agama Yahudi. Hal ini berkaitan dengan ajaran Taurat bahwa Al-Masih akan menuntun mereka pada tanah yang dijanjikan. Dan tanah yang dijanjikan tersebut merujuk pada Bukit Zion yang diidentikan dengan kota suci Yerusalem. Kelompok Zionis sendiri tumbuh subur dan berkembang dengan sangat baik di Amerika Serikat. Tujuan Zionis di Inggris dan Amerika sendiri adalah untuk memperoleh jaminan sekutu agar jika pihak Turki Utsmani kalah, Palestina dapat diakui menjadi bagian dari persemakmuran Yahudi. Pada tahun 1917 merupakan awal keberhasilan Zionis, di mana salah satu tujuan Zionis telah terwujud, yakni telah terjadinya dan terus mengawasi Rusia agar tidak melaksanakan perjanjian terpisah dengan Jerman. Hal ini didukung dengan Perdana Menteri Inggris yakni Lloyd George dan juga Lord Balfour yang memiliki keyakinan bahwa aspirasi Zionis harus diwujudkan dan pentingnya memperoleh dukungan dari sahabat baru Inggris yakni Amerika. Karena di Amerika Serikat terdapat banyak sekali penduduk Yahudi yang juga ikut mendukung kelompok Zionis tersebut. Bangsa Yahudi menjadi kelompok besar dari kalangan orang-orang terlantar yang ditampung di Jerman Barat. Mereka terbagi dalam tiga kelompok besar, yakni pertama merupakan para korban kekejaman Nazi yang bertahan hidup dan dibebaskan dari kamp-kamp Jerman oleh bantuan sekutu. Kedua merupakan kelompok Yahudi Polandia yang telah dibuang ke Uni Soviet pada tahun 1939 hingga 1940. Dan setelah perang diperbolehkan meninggalkan Uni Soviet, di mana mereka juga tidak mau tinggal di Polandia yang menjadi negara dominasi Uni Soviet meskipun pihak Uni Soviet menjanjikan adanya politik non-diskriminasi. Ketiga, merupakan kelompok Yahudi yang berasal dari Eropa Timur yang menyadari bahwa pola politik dan ekonomi komunis di negara-negara Uni Soviet tidak memberi harapan bagi para pedagang, makelar, dan bisnis yang bebas. Antisemitisme yang terjadi pada bangsa Yahudi yang diperparah dengan adanya pengaruh di Uni Soviet di daerah Eropa Timur mendukung organisasi Zionis untuk segera mendapat kepastian mengenai tanah Palestina. Namun demikian, yang terjadi Inggris yang kebingungan atas keberpihakannya dengan kedua bangsa tersebut, menghambat Yahudi untuk melancarkan imigrasinya di tanah Palestina. Hal ini berimbas pada perpecahan sikap pro-Zionis yang dilakukan Zionis Amerika. Pihak pro-Zionis tersebut mendukung Yahudi sepenuhnya atas kepemilikan tanah Palestina secara luas yang dituangkan dalam program Billmore yang dibuat pada tanggal 11 Mei 1942. Program tersebut dinilai pihak Yahudi melangkah lebih jauh dibandingkan dengan deklarasi Balfour. Namun hal ini mendapatkan protes dari pihak yang moderat. Meskipun mendapatkan protes dari pihak Yahudi moderat, namun program tersebut tetap disahkan oleh pihak organisasi Zionis dan menjadi kebijakan resmi Zionisme pada tanggal 10 November 1942 di Yerusalem. Pihak Zionis beranggapan bahwa politik moderat tidak dapat menghasilkan apapun, dan terlebih lagi Inggris tidak dapat diharapkan lagi. Sehingga keputusan baru Zionis adalah mencari bantuan Amerika. Sejak saat itu, imigran bangsa Yahudi mulai bergelombang melakukan perpindahan dengan skala yang besar ke Amerika. Kemudian, timeline konflik Palestina dan Israel dari tahun 2017 sampai 2023.
Konflik ini bermula pada 1 Januari 2017, di mana terdapat seorang pemuda di Hizma ditembak di bagian kepalanya dengan peluru baja berlapis karet saat bentrokan dengan pasukan Israel di desa tersebut. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 2 Januari 2017, yang di mana bulldozer Israel menghancurkan 11 bangunan tempat tinggal di komunitas Badul Khan Al-Amar di tepi barat, menyebabkan 87 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, kehilangan tempat tinggal. Kemudian Pak kehilangan tempat tinggal. Kemudian pada 2018 terjadi lagi penyerangan yang dilakukan oleh Israel, khususnya pada 4 Januari 2018. Seorang remaja Palestina berusia 17 tahun di dekat Ramallah terbunuh dalam apa yang digambarkan oleh sumber-sumber IDF sebagai kerusuhan dengan kekerasan di Deir Nidam. Remaja tersebut bernama Musab Firas Al-Tamimi yang diyakini menjadi orang Palestina pertama yang dibunuh oleh pasukan Israel pada 4 Januari 2018. Kemudian pada 2019, konflik Palestina-Israel mengalami perubahan yang dimana biasanya terdapat penyerangan, namun di 2019 banyak sekali terjadinya pembongkaran yang dapat dilaksanakan kapan saja, dikarenakan terdapat sepertiga rumah-rumah warga Palestina di Yerusalem Timur yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Israel, sehingga berpotensi menampung lebih dari 100.000 rumah penduduk yang sebagian besar ialah penduduk Palestina yang berisiko untuk mengungsi. Praktik penegakan hukum tindakan seperti pembongkaran dan penyitaan aset kemanusiaan bertentangan dengan kewajiban Israel berdasarkan perjanjian hukum internasional, termasuk ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa keempat. Sebanyak 3.194 bangunan dihancurkan atau disita di seluruh tepi barat dari Juli hingga Desember 2019. Bulan Juli merupakan bulan dengan jumlah penghancuran bangunan tertinggi, dengan jumlah 66 rumah yang dibongkar dan bangunan lainnya. Peningkatan ini didorong oleh adanya pembongkaran bangunan di area C yang merupakan lokasi penghancuran sebanyak 52 bangunan, dan juga di area B12 yang merupakan lokasi penghancuran kedua. Bangunan dihancurkan di Surbahir di Yerusalem Timur. Di antaranya terletak di area A yang merupakan lokasi penghancuran ketiga yang menurut perjanjian Oslo berada di bawah kendali otoritas Palestina. Penghancuran dan penyitaan pada tahun 2019 ini mengakibatkan 447 warga Palestina mengungsi, termasuk 222 anak-anak, dan berdampak buruk terhadap 25.701 warga Palestina lainnya, termasuk 11.441 orang. Jumlah warga Palestina yang terkena dampak sangat tinggi pada bulan Juli ketika pemerintahan Israel menghancurkan 8 waduk air yang melayani 4 komunitas di Provinsi Hebron. 3 di antaranya masyarakat juga terkena dampak perataan lahan dan tumbangnya ribuan pohon menjadi salah satu tempat rekreasi. Dan pada bulan Desember, bukan rumah saja yang dihancurkan, pemerintah Israel juga mencabut atau menebang lebih dari 2.000 pohon hutan dan pohon muda di kawasan rekreasi yang dikembangkan dengan dukungan negara-negara anggota Uni Eropa. Selain itu, juga terdapat sekitar 14.000 pohon penduduk di kota terdekat Beit Furik, dan komunitas penggembala khirbet tanah juga ikut ditebang oleh pemerintah Israel. Kemudian pada 6 November 2020, terdapat 7 warga Palestina termasuk 41 anak-anak mengungsi setelah desa Badul Khirbet Humsa Al-Fauqa dihancurkan dalam penghancuran terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian pada tanggal 19 Mei 2021, Biden mengadakan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, menyatakan kepada Perdana Menteri Israel bahwa dia mengharapkan adanya eskalasi yang signifikan pada hari itu untuk menuju gencatan senjata. Kemudian Israel dan Hamas sepakat untuk menghentikan permusuhan mulai 20 Mei 2021. Kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir, Qatar, dan PBB antara Israel dan Hamas diberlakukan sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. Pada 1 Januari 2022, terdapat aksi yang bisa dibilang telah melanggar kesepakatan. Senjata yang telah disepakati pada 19 Mei 2021, yakni terjadi setidaknya 2 roket ditembakkan ke arah Tel Aviv dari jalur Gaza. Roket-roket itu meledak di laut, tidak ada korban luka atau kerusakan yang dilaporkan. Kelompok militer di Gaza mengatakan bahwa insiden itu tidak disengaja dan disebabkan oleh kondisi cuaca. Hingga berita ini diturunkan dan belum ada klaim yang bertanggung jawab dari pihak Gaza atau komentar dari Hamas perihal permasalahan ini. Kemudian pada 3 Februari 2023, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengeluarkan laporan perlindungan warga sipil yang mencakup periode 10 sampai 30 Januari 2023. Dalam laporan ini terdapat 31 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel, 7 warga Israel termasuk 1 orang asing juga dibunuh oleh warga Palestina. Kemudian politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel. Pada dasarnya politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel ini telah berlangsung sejak lama, menjadikan setiap kebijakan luar negeri yang dibuat oleh Amerika terhadap Israel selalu lebih condong berpihak ke Israel. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat memiliki hubungan yang khusus dengan Israel. Hubungan tersebut berawal dari adanya 3 kelompok
pro-lobi Israel yang memiliki pengaruh besar dalam melobi pembuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tiga di antaranya adalah AIPAC, ADL, dan ZOA. Ketiganya merupakan lembaga lobi terbesar yang mampu mempunyai akses untuk melobi Kongres dan Senat, serta memiliki pengaruh di media massa yang bertujuan untuk melanggengkan kepentingan Israel melalui kebijakan luar negeri Amerika. Amerika dipilih sebagai negara yang menjadi tempat yang dituju oleh Yahudi mengingat power yang dimilikinya dan pengaruh yang sangatlah kuat. Organisasi ini telah meraih kekuasaan untuk mempengaruhi pemilihan kandidat presiden, menghalangi praktis penjualan senjata ke negara Arab, dan bertindak sebagai katalisator bagi hubungan Pentagon dan Israeli Defensive Force atau IDF. AIPAC adalah lobi etnis paling kuat dalam sejarah Amerika. Pengaruhnya dapat dirasakan di Gedung Putih, Pentagon, dan Capitol Hill. Peran AIPAC dalam melobi para pembuat kebijakan baik Kongres, Senat, ataupun Presiden sebagai eksekutif sangatlah signifikan. Sebagai satu-satunya kelompok lobi pro-Israel yang mampu bersaing di antara lobi-lobi lainnya, AIPAC hanya menempati urutan kedua dalam kemampuan melobi setelah Yayasan Pensiunan Amerika Serikat. Lobi yang dilakukan oleh AIPAC mampu menjembatani antara kepentingan nasional Amerika Serikat dengan kepentingan kelompok lobi AIPAC ini. Penerapan kebijakan luar negeri yang pro-Israel, maka Amerika telah bertindak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Pada dasarnya, visi dan misi organisasi lobi pro-Israel bertujuan untuk mengedukasi para anggota Kongres, Senat, cendekiawan, ataupun mahasiswa dan profesional media bahwa hubungan bilateral antara Amerika dan Israel adalah sesuatu yang sangat krusial. Sebagai contoh, AIPAC memiliki program untuk menjadikan Israel sebagai aset strategis dan rasional dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk mencapai kepentingan nasional kedua negara dalam memerangi terorisme dan mencegah pengembangan nuklir Iran. Kesamaan visi dan misi tersebut dijadikan sebagai suatu alat legitimasi oleh AIPAC untuk meyakinkan para elit-elit politik Amerika Serikat bahwa Israel adalah mitra strategis. Kenyataannya, lobi tersebut bertujuan untuk menjaga kepentingan Israel, bukan Amerika Serikat. Kelompok lobi Israel mempunyai peran yang sangat penting pada saat pemilihan legislatif dan eksekutif di Amerika Serikat. Para pejabat Amerika, baik yang terpilih di Kongres, Senat, dan bahkan Presiden, pasti akan melakukan kampanye di tengah-tengah komunitas Yahudi. Tentunya pada masa-masa kampanye tersebut, kelompok lobi memberikan dana bantuan dengan imbalan ketika mereka terpilih harus memfokuskan Israel sebagai mitra strategis. Meskipun Amerika memiliki tradisi demokrasi yang kental, sebenarnya hanya sedikit penduduk Amerika yang mau memberikan suaranya. Bahkan hampir setengah dari pemilih tidak memberikan suara. Sebaliknya, 6 juta Yahudi yang hanya 3% dari seluruh penduduk bisa secara maksimal memberikan 90% suara mereka. Kekuatan dana finansial kelompok lobi Israel tersebut sangat dibutuhkan oleh kandidat legislatif dan eksekutif dalam proses pemilihan umum tersebut. Kekuatan lainnya yang dimiliki oleh kelompok lobi adalah afiliasi dengan media massa yang berpengaruh di Amerika Serikat. Tujuannya untuk menyensor, membentuk opini publik, sekaligus menggunakannya sebagai alat penekan bagi elit politik Amerika yang kritis terhadap Israel. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1984 saat senator Amerika yang bernama Charles Percy menyetujui penjualan sistem pertahanan udara pada Arab Saudi serta sikapnya yang kritis terhadap Israel. Media massa memainkan peran yang penting di Amerika Serikat mengingat pamor seseorang dapat naik ataupun turun melalui surat kabar ataupun media elektronik. Apabila Kongres, Senat, ataupun Presiden bertindak kontra dengan pemerintah Israel, maka posisi mereka akan goyah dan tidak akan pernah bisa untuk menduduki kembali jabatan tersebut. Selain itu, kelompok lobi Israel juga memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika ke Timur Tengah. Mengacu pada hasil wawancara dari salah satu peneliti dari ISMES bernama Syukur, diperoleh data bahwa kelompok lobi Israel memiliki peran penting sebagai kelompok penekan yang berusaha untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri Amerika dengan keputusan Israel. Kemudian gambaran umum pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara multi-etnis dan multikultural. Hal tersebut muncul akibat adanya imigrasi besar-besaran dari berbagai penjuru dunia. Amerika Serikat adalah negara yang menganut sistem pemerintahan federal tertua di dunia yang masih tetap bertahan sampai saat ini. Amerika merupakan sebuah negara republik konstitusional dan demokrasi perwakilan dengan kekuasaan mayoritas dibatasi oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh undang-undang. Pemerintahan diatur menurut sistem pemisahan kekuasaan yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika Serikat yang sebagai sumber hukum tertinggi negara. Dalam sistem federal Amerika Serikat, warga negara biasanya tunduk pada tiga tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah daerah yang biasanya dibagi antara pemerintah country atau setingkat kabupaten dan municipal. Secara umum, pejabat legislatif dan eksekutif dipilih melalui pemungutan suara
pemungutan suara oleh warga negara menurut distrik. Tidak ada perwakilan proporsional di tingkat federal. Begitu juga dengan tingkat di bawahnya. Pemerintahan federal terdiri dari tiga badan, yakni legislatif, terdiri dari Senat dan DPR, yang tugasnya adalah membuat undang-undang federal, menyatakan perang, menyetujui perjanjian-perjanjian, menyetujui anggaran, dan memiliki kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah yang bisa melengsarkan seseorang dari kursi pemerintahan. Kemudian gambaran umum pemerintahan Israel. Sistem pemerintahan Israel berdasarkan demokrasi parlementer. Perdana Menteri Israel merupakan kepala pemerintahan. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Knesset yang disebut sebagai presiden. Kehakiman bersifat independen dari eksekutif dan legislatif, serta sistem politik Israel dan prinsip-prinsip utamanya diatur dalam 11 hukum dasar Israel yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Presiden Israel merupakan kepala negara Israel secara de jure. Posisi ini hanya memiliki peran seremonial dan tidak dianggap sebagai bagian dari cabang pemerintahan. Salah satu contoh peran presiden adalah penandatanganan setiap undang-undang kecuali yang berkaitan dengan kekuasaan presiden. Dan perjanjian internasional atau bilateral menunjuk Perdana Menteri secara seremonial dan menerima surat kepercayaan dari diplomat asing. Kemudian kepentingan nasional Israel. Palestina terus berusaha melalui langkah diplomatik, baik melalui Liga Arab, Gerakan Non-Blok, dan organisasi-organisasi internasional di bawah PBB. Pada saat yang sama, upaya perlawanan bersenjata terhadap Israel sering terjadi, yang menunjukkan eksistensi Palestina secara militer di hadapan Israel dan dunia internasional. Upaya Palestina sejak awal berdirinya Israel tahun 1950 terus mendapat tantangan terutama dari Israel sendiri dan Amerika sebagai negara pendukung Israel. Melalui upaya militer ataupun diplomatik, Israel terus menekan bangsa Palestina. Upaya diplomatik sangat penting guna menggalang dukungan internasional terhadap kebijakan Israel tentang Palestina. Berdirinya negara Israel tahun 1948 di tanah Palestina telah menimbulkan konflik panjang yang tiada akhir hingga saat ini. Bangsa Palestina terus melakukan perlawanan dan pada saat yang sama, upaya mendamaikan Palestina dan Israel terus dilakukan, meskipun tidak membawa hasil. Proses damai yang dilakukan Palestina dan negara-negara Arab sejak kesepakatan Oslo 1993 hingga perundingan di Camp David, Amerika Serikat tahun 2000, ialah perundingan Camp David yang kedua, tidak membuahkan perdamaian bagi kedua belah pihak. Konflik terus berlanjut dan upaya damai pun terus dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya Palestina ingin memperoleh dukungan dunia menghadapi agresi yang dilakukan oleh Israel di Palestina dan ingin memperoleh pengakuan atas batas secara yuridis sesuai batas 4 Juli 1967 dengan ibu kota Yerusalem di timur. Israel aktif melakukan diplomasi guna mencegah peningkatan status Palestina di PBB. Israel memberikan respon keras atas klaim Palestina mengenai wilayah Palestina, yaitu dengan batas wilayah 1967. Israel berkepentingan menentang klaim batas wilayah tersebut diterapkan. Maka kota-kota Yerusalem, Yudea dan Samaria akan terlepas dari Israel. Di hadapan ribuan penganut Yahudi dan anggota parlemen Amerika Serikat pro-Israel yang tergabung dalam AIPAC, Senin 23 Mei 2011 dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan kembali ke peta perbatasan tahun 1967 yang mengatur wilayah sebelum perang dengan Palestina. Menteri Luar Negeri Israel, yakni Avigdor Lieberman, terus melanjutkan upayanya untuk mencegah pengakuan negara Palestina di Majelis Umum PBB pada sidang bulan September 2012. Lieberman berencana berkunjung ke Kroasia, Albania, dan Austria. Dalam agenda kerjanya, Lieberman bertemu dan berunding dengan para pejabat negara tujuan berupaya meyakinkan pejabat setempat untuk menentang Palestina. Sebelumnya, Lieberman menginstruksikan Dirjen Kementerian Luar Negeri Israel untuk menyusun daftar negara-negara yang belum mengambil keputusan untuk menolak mengakui Palestina. Untuk mencegahnya, Israel melakukan diplomasi bilateral kepada Amerika, yakni dengan cara membujuk Amerika untuk menentang rencana Palestina di Majelis Umum PBB. Tidak hanya menghasilkan dukungan untuk menentang Palestina menjadi anggota PBB, tetapi juga menghasilkan kerjasama aktif Amerika untuk ikut mengkampanyekan penolakan peningkatan status Palestina di PBB. Peran aktif Amerika yakni pada 17 September 2011, Amerika mengancam menghentikan bantuan keuangan kepada Palestina jika Palestina melanjutkan upaya menjadi anggota PBB, dan mengancam menggunakan hak vetonya kepada Palestina. Rabu 28 November 2012, Amerika menegaskan sikapnya dan menyampaikan kepada semua negara sekutunya untuk menolak peningkatan status Palestina di PBB. Selain melakukan diplomasi bilateral dengan Amerika,
Israel juga melakukan diplomasi multilateral dengan mendekati DKPBB yang pro-Barat, yaitu Prancis, Inggris, dan Amerika. Diplomasi dengan Prancis dimaksudkan untuk mendapatkan kesepahaman bahwa solusi bagi Palestina adalah negosiasi, bukan mencari dukungan dari negara-negara lain di forum Majelis Umum PBB. Diplomasi Israel dengan Prancis menghasilkan dukungan untuk melanjutkan negosiasi damai antara Palestina dan Israel, tetapi juga mendukung peningkatan status Palestina di PBB. Namun demikian, dalam sidang Majelis Umum PBB, Prancis memilih mendukung Palestina menjadi anggota tidak tetap, dan juga Israel melakukan diplomasi dengan negara-negara Uni Eropa dengan melobi negara-negara penting. Setelah Prancis dan Inggris yang menjadi anggota tetap DKPBB, Israel juga melakukan diplomasi kepada Jerman, Belanda, dan Belgia. Diplomasi kepada Jerman ini memang menghasilkan dukungan bagi Israel dan telah ikut menggagalkan pengakuan bagi Palestina di tahun 2011. Maka kepentingan nasional Israel melalui diplomasi bilateral dan multilateral ini terdapat dua kepentingan. Pertama, Israel memanfaatkan diplomasi bilateral dengan negara-negara di dunia seperti Jerman, Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, dan negara-negara kawasan lain termasuk Amerika, ialah berusaha meyakinkan bahwa upaya Palestina hanya menjauhkan Palestina dan Israel dari proses damai. Kedua, Israel memanfaatkan diplomasi multilateral guna mendapatkan dukungan politik dari dunia internasional melalui forum-forum dalam sidang Majelis Umum PBB tahun 2011 dan 2012. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memanfaatkan forum sidang PBB untuk meyakinkan negara-negara anggota PBB bahwa Israel berkomitmen kuat untuk menciptakan kerjasama seperti telah dilakukan Israel dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah lainnya, seperti Mesir, Turki, Yordania, dan Suriah, melalui negosiasi dua belah pihak, bukan hasil dari keputusan PBB. Pada sidang umum PBB, Israel dengan tegas mengajak semua negara untuk mendukung upaya negosiasi dua pihak, yaitu Palestina dan Israel, dengan cara menolak peningkatan status Palestina di PBB. Karena Palestina selama ini menjauh dari proses damai, oleh karena itu, Israel mengajak agar anggota PBB menolak peningkatan status Palestina di PBB. Kemudian hubungan Amerika Serikat dan Israel. Hubungan Amerika Serikat dan Israel bermula di mana Amerika menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kenegaraan Israel ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1948. Kemitraan yang terjalin selama 75 tahun ini dibangun atas dasar kepentingan bersama dan berbagi nilai-nilai demokrasi sejak awal. Dengan Israel dan Amerika dipersatukan oleh komitmen mereka terhadap demokrasi dan kemakmuran ekonomi dan keamanan regional. Selain memiliki hubungan dari segi sejarah, keduanya juga memiliki hubungan perdamaian dan kerjasama daerah. Amerika berkomitmen untuk memajukan Timur Tengah yang lebih terintegrasi, sejahtera, dan aman yang bermanfaat bagi seluruh rakyatnya. Amerika berdedikasi untuk memperdalam dan memperluas normalisasi dan integrasi antara Israel dan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim, seperti yang terdapat dalam Perjanjian Abraham dan Forum Negev yang didirikan pada Maret 2022, yang terdiri dari Bahrain, Mesir, Israel, Maroko, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Di forum ini, negara yang menjadi anggota berbicara tentang memajukan integrasi, kerjasama, dan pembangunan regional untuk meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran ekonomi di kawasan yang lebih luas, termasuk inisiatif yang dapat memperkuat perekonomian Palestina dan meningkatkan kualitas hidup warga Palestina. Amerika tetap berkomitmen untuk memajukan solusi dua negara yang komprehensif dan dapat dinegosiasikan dalam konflik Palestina-Israel pada Juli 2022. Amerika dan Israel juga memiliki hubungan ekonomi di mana kedua negara ini melakukan perdagangan bilateral barang dan jasa tahunan senilai hampir 50 miliar dolar. Beberapa perjanjian dan kesepakatan termasuk perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement Amerika Serikat dan Israel pada tahun 1985 memperkuat hubungan ekonomi bilateral keduanya sejak penandatanganan Free Trade Agreement pada tahun 1985. Amerika telah menjadi mitra dagang terbesar Israel untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi. Amerika mengadakan Joint Economic Development Group atau JEDG tahunan untuk membahas kemitraan ekonomi dan bidang-bidang yang berpotensi untuk tumbuh. Amerika dan Israel juga mengordinasikan pertukaran ilmu pengetahuan dan budaya melalui Binational Agricultural Research and Development Foundation, Binational Industrial Research and Development Foundation, dan US-Israeli Education Foundation. Kemudian bab 3, yakni bentuk-bentuk tindakan Amerika Serikat dalam konflik Palestina-Israel. Yang pertama, Amerika Serikat memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Israel.
Israel telah menjadi penerima kumulatif bantuan luar negeri Amerika Serikat terbesar sejak pendiriannya. Israel menerima sekitar 310 miliar dolar disesuaikan dengan inflasi dalam total bantuan ekonomi dan militer. Amerika juga telah memberikan paket bantuan luar negeri dalam jumlah besar ke negara-negara Timur Tengah lainnya, khususnya Mesir dan Irak. Namun Israel justru berbeda. Amerika Serikat memberikan banyak bantuan ekonomi kepada Israel dari tahun 1971 hingga 2007. Namun hampir seluruh bantuan Amerika saat ini digunakan untuk mendukung militer Israel yang paling maju di kawasan Timur Tengah ini. Amerika Serikat untuk sementara telah menyetujui melalui nota kesepahaman atau MOU untuk memberi Israel dana sebesar 3,8 miliar dolar per tahun 2028. Sejak dimulainya perang Israel dengan Hamas pada 7 Oktober 2023, Amerika Serikat telah memperlakukan undang-undang yang memberikan setidaknya 12,5 miliar dolar bantuan militer kepada Israel, termasuk 3,8 miliar dolar dari rancangan undang-undang pada bulan Maret 2024 sesuai dengan MOU saat itu, dan 8,7 miliar dolar dari undang-undang alokasi tambahan pada bulan April 2024. Sebagian besar bantuan tersebut sekitar 3,3 miliar dolar per tahun disediakan sebagai hibah di bawah program pembiayaan militer asing atau FMF, yaitu dana yang harus digunakan Israel untuk membeli peralatan dan layanan militer Amerika pada bulan Oktober. Pemerintahan Joe Biden mengatakan Israel memiliki hampir 600 kasus FMF aktif dengan total sekitar 24 miliar dolar. Israel juga secara historis diizinkan untuk menggunakan sebagian dari bantuan FMF tersebut untuk membeli peralatan dari perusahaan pertahanan Israel. Ini adalah suatu manfaat yang tidak diberikan kepada penerima bantuan militer Amerika Serikat lainnya kecuali Israel. Kemudian ialah upaya perdamaian Palestina dan Israel. Konflik Palestina dan Israel telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan bagi dunia Arab maupun internasional. Persoalan Palestina dan Israel bahkan seringkali dianggap sebagai pertarungan antara Yahudi dan Islam sebagai satu agama. Sehingga banyak pihak berkepentingan menyelesaikan pertikaian mereka, mulai dari negara-negara di kawasan Arab, bahkan sampai Amerika Serikat. Resolusi PBB yang memerintahkan agar Israel keluar dari wilayah Palestina, resolusi tersebut tercantum dalam resolusi nomor 42 pasca Perang 1982 dan resolusi-resolusi lain yang intinya mengatur perdamaian kedua belah pihak, akan tetapi tidak ada satupun dari resolusi-resolusi tersebut yang dipatuhi oleh Israel. Selain dikeluarkannya resolusi PBB, tidak sedikit pula perundingan damai yang diupayakan untuk menyelesaikan konflik ini. Salah satu perundingan perdamaian tersebut ialah perundingan langsung 2010. Mereka berulang kali perundingan perdamaian antara Palestina dan Israel diadakan, tetapi belum membuahkan hasil yang maksimal. Dalam bulan September 2010, ada dua putaran pertemuan di antara mereka. Putaran pertama dilaksanakan pada 1 sampai 2 September 2010 yang diadakan di Washington DC. Presiden Amerika Serikat pada saat itu yakni Barack Obama yang menjadi tuan rumah. Obama didampingi oleh Presiden Mesir yakni Hosni Mubarak dan Raja Yordania yakni Abdullah. Mereka berhadapan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ketika membuka perundingan itu, Obama menyatakan bahwa kesepakatan tidak akan datang dua kali. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memperlihatkan keberanian untuk mencapai suatu perdamaian. Memang itu tidaklah mudah untuk mewujudkannya, tetapi Obama akan tetap berusaha untuk terus mendukung penuh kedua belah pihak untuk mengejar perdamaian. Mereka kemudian sepakat untuk bertemu lagi di putaran kedua yang diadakan pada 14 sampai 15 September 2010 di Sharm el-Sheikh, Mesir. Sebenarnya pada pertemuan putaran kedua ini ada banyak agenda yang akan didiskusikan. Paling tidak ada 6 persoalan, yaitu perbatasan, keamanan, pengungsi, Yerusalem, pengaturan air, dan masalah ekonomi. Masalah perbatasan mencakup batas wilayah Palestina dan Israel, permukiman, dan lalu lintas yang aman bagi Palestina antara tepi barat dan jalur Gaza. Masalah keamanan meliputi permasalahan di perbatasan, penggunaan Israel atas udara Palestina, demilitarisasi, dan tempat peringatan dini. Masalah pengungsi berkaitan dengan aspek hukum hak sipil pengungsi Palestina yang ada di berbagai negara. Masalah Yerusalem berhubungan dengan kedaulatan tempat suci dan kerjasama pengaturan wilayah di sana antara Palestina dan Israel. Masalah air berkaitan dengan hak atau rencana pengaturan dan pembagian air, dan masalah ekonomi mencakup perdagangan, pajak, serta ganti rugi terhadap Palestina akibat pendudukan Israel. Kemudian pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Pada 6 Desember 2017, Presiden Amerika yakni Donald Trump telah mengumumkan bahwa
pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Amerika Serikat, dan ia juga telah memerintahkan perencanaan pemindahan kedutaan Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik keputusan tersebut. Pada 8 Desember 2017, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat yakni Rex Tillerson mengklarifikasi bahwa pernyataan Trump tak menunjukkan status terakhir perihal Yerusalem dan sangat jelas bahwa status akhir termasuk perbatasan akan diserahkan kepada kedua belah pihak untuk dirundingkan dan diputuskan. Keputusan Trump ini mendapat penolakan dari banyak pemimpin dunia yang membuat Dewan Keamanan PBB akhirnya menggelar pertemuan darurat pada 7 Desember 2017 dan 14 dari 15 anggota menyatakan mengecam keputusan Trump. Ke-14 anggota itu mengatakan keputusan untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan pelanggaran terhadap resolusi PBB dan hukum internasional. Tetapi Dewan Keamanan tak dapat menerbitkan keputusan tanpa sokongan dari Amerika. Utusan dari Amerika Serikat yakni Nikki Haley menyebut bahwa PBB sebagai salah satu organisasi terkemuka di dunia yang memusuhi Israel, Britania Raya, Prancis, Swedia, Italia, Jepang, dan Korea Selatan termasuk di antara negara-negara yang mengkritik keputusan Trump saat pertemuan darurat ini. Kemudian solusi dua negara penyelesaian konflik Palestina-Israel. Solusi dua negara atau two-state solution adalah sebuah solusi yang dapat memfasilitasi proses penyelesaian konflik Palestina dan Israel dan mengembalikan wilayah pendudukan Israel ke rakyat Palestina. Demikian ditegaskan oleh Duta Besar Indonesia untuk Republik Islam yang bernama Iran Oktavino Alimuddin pada 21 Februari 2017 yang mengatakan bahwa solusi dua negara dimaksudkan agar Palestina, termasuk yang saat ini sedang diduduki oleh Israel kepada rakyat Palestina, wilayah Palestina harus dikembalikan kepada rakyat Palestina seperti sedia kala sebelum pendudukan Israel. Oleh karena itu, Alimuddin menegaskan bahwa pemerintah Indonesia secara aktif terus membawa isu Palestina ke dalam forum-forum internasional PBB dan selalu mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina dan pendudukan Israel. Selain itu, Sekretaris Jenderal Liga Arab yakni Ahmed Abdul Ghaid juga mengatakan bahwa solusi dua negara memang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel dan menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Akan tetapi Benyamin Netanyahu telah menolak usulan solusi dua negara tersebut. Upaya pertama yang dilakukan dalam solusi dua negara ini adalah dengan membagi wilayah perbatasan antar kedua negara. Sedangkan upaya yang kedua ialah kewarganegaraan Israel akan diberikan kepada warga Palestina di tepi barat dan Gaza untuk menciptakan negara yang demokratis dan pluralis secara etnis. Meskipun warga Arab sudah berjumlah sekitar 20% dari populasi Israel saat ini. Solusi satu negara tidak mungkin dilakukan secara politis. Adapun pilihan lain yang diusulkan apabila Israel masih menolak solusi dua negara ini ialah memberikan status quo. Pilihan terakhir ini diopsikan karena pada tanggal 7 Oktober serangan Israel dan Hamas terjadi dan ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa ini adalah solusi yang terbaik. Kemudian peran Amerika Serikat menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Dalam menyelesaikan konflik Palestina dan Israel, Amerika Serikat memiliki peran di dalamnya. Peran yang dimiliki oleh Amerika terjadi karena adanya peristiwa 9 September 2001. Pada tanggal 9 September 2001, menara kembar WTC diserang oleh Al-Qaeda yang membuat Amerika Serikat perlu melakukan perang melawan terorisme. Dan hubungannya dengan konflik ini ialah pada 2002 George W. Bush meminta Palestina untuk membentuk kepemimpinan yang baru dan berbeda agar terciptanya Palestina sebagai negara yang demokrasi dan meninggalkan aksi teror. Namun ada kalanya peran yang dimiliki mengalami perubahan pada setiap masa pemimpin Amerika, seperti Barack Obama yang menggunakan mekanisme negosiasi langsung atau direct negotiation between Israel and Palestinians, Donald Trump yang menekan Palestina untuk menyetujui perdamaian, dan Joe Biden yang mengusulkan solusi dua negara atau two-state solution. Yang pertama ialah peran Amerika menyelesaikan konflik Palestina-Israel pada masa Barack Obama. Kepemimpinan Barack Obama sebagai pengganti George W. Bush sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, di mana bagaimanapun tetap condong berpihak pada Israel. Namun demikian, hubungan Amerika dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah yakni Israel jatuh ke titik terendah pada masa pemerintahan Barack Obama. Dalam menyelesaikan konflik ini, pemerintahan Barack Obama melakukan pendekatan terhadap konflik Palestina-Israel sebagian besar diambil dari pengalaman yang sama dengan pemerintahan Amerika sebelumnya, yakni dengan melakukan upaya mediasi Amerika melalui mekanisme negosiasi langsung atau direct negotiation between Israel and Palestinians pada tanggal 2 September 2010. Mediasi yang diprakarsai oleh Amerika ini dijalankan melalui forum tripartit yang terdiri dari tiga perwakilan, yakni Presiden Amerika Barack Obama sebagai fasilitator langsung,
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai wakil dari Israel dan Mahmud Abbas sebagai wakil dari Ketua Otoritas Palestina. Rakrasa Barack Obama yang diharapkan dapat menjadi perundingan akhir ke arah perdamaian ternyata mengalami kegagalan seperti halnya perundingan-perundingan yang sebelumnya. Negosiasi langsung antara Israel dan otoritas negara Palestina telah berlangsung sejak bulan September 2010. Sebagian besar dari proses perdamaian antara Presiden Amerika Barack Obama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan Ketua Otoritas Nasional Palestina Mahmud Abbas. Tujuan akhir dari negosiasi langsung adalah mencapai penyelesaian status akhir resmi untuk konflik Israel dengan Palestina dengan menerapkan solusi dua negara. Kemudian peran Amerika Serikat menyelesaikan konflik Palestina Israel pada masa Donald Trump. Terpilihnya Presiden Donald Trump menggantikan Barack Obama menjadi titik balik dari kebijakan Amerika Serikat tentang perdamaian Palestina dan Israel. Presiden yang diusung dari Partai Republik tersebut memiliki kebijakan yang ekstrim dan berbanding terbalik dengan yang telah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Hal ini didasari kedekatannya dengan kaum Kristen evangelis dan juga sikap politiknya yang pro-Israel. Keputusan terkait rencana pemindahan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem diwujudkan oleh Presiden Donald Trump secara terbuka pada bulan Desember 2017. Tindak lanjut dari keputusan yang diambil oleh Presiden Donald Trump adalah mengupayakan agar pihak Palestina menyetujui untuk rencana perdamaian yang disebut sebagai kesepakatan abad ini yang masih dalam tahap perumusan. Yang terakhir ialah peran Amerika menyelesaikan konflik Palestina pada masa Joe Biden. Pada masa Joe Biden, ia mengatakan bahwa solusi dua negara merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Hal tersebut dia ungkapkan lewat sebuah cuitan di aplikasi X atau dikenal sebelumnya sebagai Twitter. Solusi dua negara atau Two-State Solution pertama kali dicetuskan untuk Komisi PIL 1937. Komite ini mengusulkan pembentukan negara Yahudi dan Arab untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Namun setelah perang Israel-Arab pada 1948 berakhir, pada kemenangan di pihak negeri Zionis, Arab pun mengenang hari itu sebagai Hari Nakba. Joe Biden sebelumnya mengatakan pemerintahannya mendukung perpanjangan gencatan senjata di Gaza ketika Israel dan Hamas menyepakati gencatan senjata selama 4 hari. Kemudian Yerusalem sebagai titik konflik Palestina dan Israel. Aneksasi wilayah Yerusalem Timur pada tahun 1967 oleh Israel pada Perang 6 Hari sering dianggap sebagai pemicu konflik yang lebih meluas. Hal ini didasari dengan sejarah yang terdapat pada kota Yerusalem, di mana kota suci yang penting bagi Muslim, Kristen, dan Yahudi selama perang rentang 500 tahun. Kota ini telah mengalami lebih dari sekedar pengepungan, serangan, penaklukan, dan bencana. Dengan 50 tahun terakhir, telah mencapai titik permasalahan yang belum terselesaikan. Antara 1948 dan 1967, Yerusalem adalah kota yang terbagi di bawah dua negara, yakni Israel yang menguasai bagian barat daya, sedangkan bagian timur yang termasuk kota suci berada di kekuasaan Yordania. Perang 6 Hari 1967 secara dramatis telah mengubah situasi, di mana Israel menduduki bagian timur kota dan juga sebagian besar daerah pinggirannya. Pendudukan ini bertentangan dengan hukum internasional yang dikonfirmasi oleh serangkaian resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB, yang mendefinisikan bagian timur kota sebagai bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah pendudukan Palestina. Oleh karena itu, Konvensi Jenewa keempat 1949 tentang perlindungan warga sipil di wilayah pendudukan sepenuhnya berlaku untuk penduduk Yerusalem Timur. Israel mengklaim telah menduduki Yerusalem Timur pada tahun 1967 sebagai tanggapan atas perang yang dilakukan oleh Yordania yang melanggar perjanjian gencatan senjata tahun 1947. Jika dilihat dari persepsi kedua negara tentang wilayah Yerusalem, keduanya beranggapan bahwa masing-masing mempunyai hak untuk menguasai wilayah tersebut. Misalnya, dari pihak Israel berhasrat untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota sudah muncul ketika negara Yahudi ini berdiri. Hal ini dapat ditinjau dari pergerakan Zionisme yang menginginkan agar kaum Yahudi kembali ke tanah nenek moyangnya. Selain itu, penguasaan wilayah Yerusalem semakin menguat semenjak tahun 1967, di mana Israel berhasil merebut bagian timur Yerusalem dan statusnya sebagai ibu kota negara dikukuhkan dalam Undang-Undang Israel 1980. Sementara pihak Palestina menganggap bahwa bagian timur kota itu adalah ibu kota negara Palestina di masa depan, bila suatu hari hal itu dapat diwujudkan. Hal ini berdasarkan historis di mana penduduk Filistin telah lama menduduki wilayah Yerusalem. Kemudian pengurangan dana sumbangan Amerika terhadap UNRWA.
UNRWA merupakan suatu lembaga yang difungsikan untuk membantu memenuhi kebutuhan psikis, sosial, finansial, dan bantuan darurat yang ditujukan kepada 400.000 pengungsi Palestina yang berada di Yordania, Lebanon, Syria, serta tepi barat jalur Gaza. Yang menjadi pemicu konflik adalah dominasi wilayah Palestina Israel yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in Near East atau UNRWA merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh PBB pada 8 Desember 1949 yang difungsikan sebagai badan operasional non-politik yang bertanggung jawab atas kemanusiaan pengungsi Palestina. Landasan pembentukan UNRWA didasari oleh Resolusi nomor 302 pasal 4 yang dirumuskan oleh Majelis Umum PBB. Isu penghentian dana telah diumumkan oleh Amerika sebelumnya oleh Presiden Donald Trump pada Januari 2018. Amerika Serikat akan memberikan dana untuk UNRWA sebesar 60 juta dolar Amerika Serikat. Padahal dana yang dialirkan untuk UNRWA biasanya mencapai 125 juta dolar Amerika Serikat. Di samping itu, Komisaris Jenderal Badan PBB untuk UNRWA tidak mendapatkan transparansi langsung terkait alasan pemangkasan dana yang dilakukan oleh Amerika. Adapun dampak dari pengurangan dana ini ialah ribuan anak-anak pengungsi akan kehilangan masa depan di beberapa kamp pengungsi yang tersebar di Yordania, Suriah, Gaza, dan tepi barat. Beberapa di antaranya berada di wilayah terpencil. Maka dampak bagi masyarakat pengungsi yang sudah tidak mendapatkan dukungan dana dari UNRWA adalah akan semakin terpinggir dan termarginalkan. Selain berdampak terhadap pengungsi, penghentian dana ini juga memberikan dampak tersendiri pada UNRWA, yang di mana pada November 2019, pegawai UNRWA melakukan aksi mogok kerja karena minimnya tanggapan administrasi UNRWA terhadap runtutan pegawai UNRWA. Para pegawai UNRWA menuntut UNRWA untuk segera menyelesaikan permasalahan. Dalam beberapa siaran pers dan media, peristiwa penghentian dana tersebut disambut baik oleh Israel. Bentuk dukungan Israel terhadap konflik tersebut adalah dengan memberi saran kepada Presiden Donald Trump untuk memangkas dana bantuan secara berkala. Adapun beberapa keuntungan yang didapatkan oleh Amerika dari keputusan ini antara lain yang pertama, Presiden Trump dapat membantu perekonomian Israel sebagai negara mitra. Kedua, Amerika menunjukkan sikap tegas kepada dunia internasional tentang risiko menentang keputusan Amerika. Yang ketiga, Presiden Donald Trump memperlihatkan secara simbolis bahwa tidak lagi berpihak pada Palestina. Kemudian bab 4 ialah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini menjelaskan hasil dan penelitian kualitatif yang telah dilakukan oleh peneliti melalui data sekunder yang didapat dari jurnal, website, dan laman berita sebagai teknik pengambilan data, sehingga menjawab pertanyaan penelitian mengenai kepentingan Amerika dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel. Selain itu, bab ini juga menjelaskan apa saja kepentingan Amerika di wilayah Timur Tengah dan apa kepentingan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang membuat hubungan keduanya begitu dekat. Rasionalitas keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan reaksi dunia internasional atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Bab ini juga menjelaskan 4 klasifikasi kepentingan nasional yang peneliti pakai untuk mengaitkannya dengan kepentingan Amerika, serta juga menjelaskan mengenai organisasi pro Israel yang berada di Amerika Serikat, yakni AIPAC. Yang pertama ialah kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Timur Tengah menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Arti penting dari keamanan dari kawasan Timur Tengah telah meningkat pesat sejak Perang Dunia II, terutama karena faktor ekonomi, strategis, dan politik. Secara budaya, wilayah ini memiliki banyak kesamaan dengan Barat sejak zaman Perang Salib di abad pertengahan dan berlanjut melalui sejarah modern dengan upaya para misionaris Barat dan kegiatan pendidikan mereka. Timur Tengah sendiri terdiri dari 3 benua, yakni Eropa, Asia, dan Afrika. Terdapat 5 kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan akses strategis untuk minyak di wilayah Teluk. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, industri minyak bumi dan konsumsi produk berbasis minyak berkembang pesat di wilayah di seluruh dunia, terutama Eropa dan Amerika Utara. Selama Perang Dunia I, kekuatan utama dunia mulai memprioritaskan minyak sebagai aset militer penting. Kebutuhan minyak bumi menjadi kebutuhan penting pada konteks perang modern, seperti penggunaan minyak pada kapal-kapal, pesawat terbang, tank, kapal selam, dan pelumasan senapan modern.
Seorang ahli bernama James L. Galvin dalam bukunya yang berjudul The Modern Middle East a History menjelaskan bahwa di antara tujuan yang paling penting Amerika di kawasan Timur Tengah adalah untuk menjamin akses Barat terhadap minyak. Hal tersebut sesuai dengan fakta, menurut James L. Galvin, terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, tentunya faktor ekonomi yang menjadi alasan utama. Kedua, kebijakan strategis ditentukan oleh fakta bahwa Amerika harus menambah produksi minyak dalam negeri yang bersumber dari Timur Tengah. Hal tersebut sesuai dengan fakta pada tahun 1973, sebanyak sepertiga dari impor minyak Amerika Serikat berasal dari Timur Tengah. Kepentingan kepentingan kedua yakni melindungi dan mendukung kedaulatan Israel. Faktanya mempertahankan Israel yang kuat di Timur Tengah memantapkan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Selain itu terdapat pula kerjasama berupa perjanjian di antara kedua negara tersebut antara Amerika dan Israel yakni melalui American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC yang semakin memperkuat hubungan kerjasama kedua negara tersebut. Kepentingan ketiga mempertahankan pangkalan militernya di kawasan Timur Tengah. Sejak tahun 1980, Amerika mempertahankan kehadiran militer di Timur Tengah. Pada awal tahun 1970-an, Amerika melakukan perjanjian dengan Bahrain untuk penggunaan fasilitas angkatan laut oleh Angkatan Laut Amerika dengan biaya sewa sebesar 4 miliar juta US dollar per tahun. Namun, pasca Perang Arab-Israel 1973, Bahrain tidak lagi mendukung kehadiran militer Amerika. Kemudian terjadinya revolusi Iran dan invasi Soviet di Afghanistan yang dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah, mengingat lokasi tersebut menyimpan kekayaan minyak bumi yang terbesar di dunia. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Jimmy Carter yang menyatakan bahwa Amerika akan mempertahankan kepentingannya di kawasan Teluk dari kekuatan luar dengan cara apapun yang diperlukan, termasuk aksi militer. Pada era Presiden Ronald Reagan, Amerika Serikat membentuk United States Central Command atau CENTCOM dengan tujuan untuk mengakomodasi misinya di wilayah tersebut. Misi utama dari CENTCOM adalah untuk mengamankan kondisi stabilitas kawasan, keamanan, dan kemakmuran dengan membangun hubungan kerjasama antar negara dalam menghadapi krisis, membatasi dan mencegah agresi, serta mendukung Timur Tengah memperkuat hubungan dengan para pemimpin lokal. Kepentingan keempat adalah mempertahankan hubungan dekat dengan klien negara dan rezim, atau yang lebih dikenal dalam dunia pemerintahan dan politik ialah sebagai negara yang bergantung pada negara lain untuk hal-hal seperti pertahanan, perdagangan, dan lain-lain. Kegiatan Amerika bukan hal yang baru di kawasan Timur Tengah. Sejak awal tahun 1940-an, Amerika telah berjanji untuk memberikan bantuan ekonomi, militer, dan perlindungan kepada beberapa negara Timur Tengah untuk menjaga keamanan nasional dan kepentingan strategisnya di sana. Adapun beberapa negara Timur Tengah yang menjadi klien negara Amerika Serikat, yakni Arab Saudi, Turki, Israel, Pakistan, Lebanon, Yordania, Tunisia, Mesir, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Beberapa negara tersebut merupakan klien negara yang menerima bantuan dari Amerika Serikat. Bantuan Amerika Serikat berlanjut pada rezim di Timur Tengah, namun dengan dimulainya Arab Spring 2010 sampai 2011, kebijakan luar negeri Amerika berubah terhadap rezim yang berubah. Kemudian kepentingan yang kelima ialah Amerika Serikat menolak adanya gerakan Islam dan terorisme. Serangan 11 September 2001 yang terjadi di Amerika Serikat membuat pemerintah Amerika Serikat menyatakan perang melawan terorisme. Bush menuduh Al-Qaeda dan Osama bin Laden merupakan sosok yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pada 7 Oktober 2001, Amerika dan NATO melakukan misi yang bernama Operation Enduring Freedom untuk melakukan penyerangan di Afghanistan dengan tujuan menggulingkan rezim Taliban yang dianggap memfasilitasi kelompok Al-Qaeda serta menyembunyikan Osama bin Laden. Invasi Amerika Serikat di Afghanistan mulai berakhir pada era Presiden Obama pada tanggal 28 Desember 2014. Aksi melawan teroris Amerika tidak akan berhenti walaupun orang penting seperti Osama bin Laden sudah terbunuh. Tetapi Amerika melalui politik luar negerinya berkomitmen untuk menjaga keamanan dunia dari ancaman gerakan-gerakan radikal dan kelompok teroris. Kemudian reaksi dunia internasional atas pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang dilakukan oleh Donald Trump pada 6 Desember 2017, muncul berbagai macam reaksi dari berbagai kalangan. Protes pertama tentu saja muncul dari bangsa Arab Palestina sendiri. Gelombang protes politik terjadi di Gaza dan tepi barat setelah pengumuman Trump. Dan Hamas menyerukan kembali intifada. Oleh karena itu,
DKPBB mengadakan pertemuan darurat yang menegur Israel setelah pasukannya membunuh lebih dari 60 pemberontas Palestina di perbatasan Gaza pada hari yang sama ketika Amerika membuka kedutaan besarnya di Yerusalem, di mana pada hari tersebut menandai peringatan ke-70 berdirinya Israel, yang bagi bangsa Palestina menyebutnya dengan Nakba atau Hari Bencana. Kedua, di tingkat regional ketika Turki menginlasi untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI pada 13 Desember 2017 yang menghasilkan deklarasi Istanbul yang berisi tentang penolakan dan kecaman terhadap keputusan sepihak Amerika. Selain itu, konferensi tersebut juga mengajak seluruh negara di dunia untuk mengakui dan mendukung Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Upaya penolakan lanjutan pun dilakukan dengan menyerahkan draft resolusi ke DKPBB, juga memperingatkan semua negara anggota PBB untuk tidak memindahkan misi diplomatik mereka ke Yerusalem. Draft resolusi yang dirancang oleh Mesir tersebut diveto oleh Amerika di DKPBB. Negara-negara OKI kemudian mengajukan permohonan untuk diadakan sidang darurat khusus Majelis Umum PBB. Di skala internasional, DKPBB dalam sidangnya menegaskan kembali resolusi yang relevan termasuk resolusi nomor 242, nomor 446, nomor 452, nomor 465, nomor 476, nomor 478, nomor 1397, nomor 1515, nomor 1850, dan nomor 2334. Dipandu oleh tujuan dan prinsip-prinsip. Piagam PBB menekankan bahwa Yerusalem adalah masalah yang harus diselesaikan melalui negosiasi. Meskipun begitu, melihat aksi yang dilakukan oleh DKPBB tidak menghentikan Trump untuk mencabut pengakuan tersebut. Justru saat itu Trump tetap memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mulai memodifikasi dan mendanai kedutaan Amerika di Yerusalem. Dilansir dari CNBC.com, setelah pembukaan secara resmi kedutaan Amerika di Israel pada Senin 14 Mei 2018, hari berikutnya pada hari Rabu, Guatemala bergabung dengan Amerika untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, disusul oleh Paraguay yang juga memindahkan kedutaan dari Tel Aviv ke Yerusalem. Negara-negara lain termasuk Rumania sedang mempertimbangkan langkah yang serupa, terlepas dari kontroversi seputar keputusan tersebut. Kemudian American Israeli Public Affairs Committee atau AIPAC. American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC adalah sebuah lembaga yang didirikan oleh seorang jurnalis Yahudi yang lahir di Kanada bernama Isaiah Elkenen pada tahun 1959. Sebelumnya, organisasi ini bernama The American Zionist Council atau AZC yang didirikan pada tahun 1951. Pada tahun 1954, namanya berubah menjadi The American Zionist Committee for Public Affairs atau AZCPA. Perubahan nama tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pandangan di kalangan Yahudi Amerika terhadap konsep Zionisme yang berlangsung hingga tahun 1950-an. AIPAC didukung dan dibiayai oleh kelompok pengusaha Yahudi pada masa awal pembentukannya. AIPAC bekerja untuk lobi kepentingan minyak. Kemudian terjadi Perang 6 Hari pada tahun 1967 antara Israel dengan negara-negara Arab, yakni Mesir, Irak, Yordania, dan Suriah, mengubah orientasi AIPAC yang pada awalnya cenderung pada bisnis perminyakan menjadi kelompok lobi yang mendukung eksistensi Israel di Timur Tengah. Perang tersebut membuat AIPAC merasa wajib membela Israel karena Israel dipandang sebagai satu-satunya embrio negara demokrasi pertama di wilayah yang dikelilingi negara-negara yang dikelilingi oleh diktator Arab. Adapun analisa hasil penelitian dan pembahasan, pada sebab ini peneliti akan melakukan analisa hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Yang akan dianalisis dan dibahas yakni hubungan Amerika dan Israel pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, rasionalitas keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, dan sudut pandang Amerika Serikat terhadap konflik Palestina-Israel. Selain itu, peneliti juga akan menganalisa apa kepentingan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dalam konflik Palestina-Israel dengan menggunakan teori realisme serta menghubungkan teori tersebut dengan konsep empat kepentingan nasional menurut Thomas W. Robinson yang menyebutkan bahwa terdapat 4 klasifikasi kepentingan yang harus dilihat dari kepentingan suatu negara. Yang pertama ialah hubungan Amerika dan Israel pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Setelah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, akhirnya pada 14 Mei kedutaan Amerika Serikat dibuka. Di tengah kritik dari beberapa aktor internasional dan kekerasan pada hari yang sama di perbatasan Gaza Israel.
Gedung Putih menyatakan bahwa biayanya sebesar 400.000 dolar untuk memodifikasi fasilitas agar berfungsi sebagai kedutaan. Setelah pengakuan tersebut, pertemuan antar kedua negara sering dilakukan. Upaya peningkatan berbagai kerjasama antar keduanya juga mengalami peningkatan peningkatan terutama di bidang militer, cyber, dan teknologi. Beberapa pertemuan tersebut ialah Joint Readout of Meeting Amerika Serikat Israel pada tanggal 15 Februari 2017, Readout of Meeting Amerika Serikat Israel pada 23 Mei 2017, Readout of Meeting Amerika Serikat Israel pada tanggal 18 September 2017, dan Readout of the Vice President's Meeting with Israeli Minister of Defense Avigdor Lieberman, dan masih banyak pertemuan-pertemuan lainnya yang dilakukan antar kedua negara tersebut. Dalam status Yerusalem sendiri, pengakuan suatu negara terhadap negara lain terkait dengan eksistensi negara tersebut. Jika Yerusalem dikenal sebagai ibu kota Israel, ini akan berpengaruh terhadap eksistensi Israel di mata dunia. Dan jika terus seperti itu, resolusi dua negara yang dikeluarkan oleh Majelis PBB tidak akan terrealisasikan. Dan upaya perdamaian antara kedua pihak yang bertikai ini tidak akan menemui kata damai. Dalam bidang ekonomi, hubungan keduanya memang sudah baik. Amerika sebagai mitra utama Israel membangun fasilitas penelitian dan pengembangan luar negeri seperti Intel, Microsoft, dan Apple, dan perusahaan multinasional bagi teknologi tinggi lainnya seperti IBM, Google, HP, Cisco System, Facebook, dan Motorola yang telah membuka pusat R&D di negara itu. Kemudian rasionalitas keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi rasionalitas keputusan Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Aspek tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, merealisasikan Jerusalem Embassy Act 1995. Pemilihan presiden pada tahun 2016 lalu merupakan ajang kontes politik yang mengejutkan. Hal ini karena bergabungnya Donald Trump sebagai tokoh yang cukup kontroversial dari Partai Republik yang secara langsung melawan Hillary Clinton dari Partai Demokrat. Pada pemilihan presiden tahun 2016 tersebut, menawarkan visi berbeda dan sering bersaing mengenai berbagai isu, seperti ekonomi, militer, kebijakan luar negeri, dan isu-isu domestik lainnya. Salah satu yang menarik dari pemilihan umum 2016 itu adalah kedua kandidat tersebut seringkali memiliki visi yang bertolak belakang. Namun kedua kandidat tersebut kompak untuk memberikan dukungan tanpa syarat kepada Israel, sementara seringkali mengesampingkan hak Palestina. Hal ini terlihat jelas dalam visi mereka di ranah kebijakan luar negeri, khususnya yang menyangkut konflik Palestina dan Israel. Terdapat beberapa poin penting dalam Jerusalem Embassy Act yang menjelaskan tentang kebijakan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem. Poin pertama yaitu pihak pemerintah Amerika mengasumsikan bahwa Yerusalem merupakan wilayah Israel terhitung pada tahun 1967. Kota Yerusalem disatukan kembali selama konflik yang dikenal sebagai Perang 6 Hari. Kedua adalah pernyataan kebijakan Amerika Serikat tentang Yerusalem yang harus menjadi kota yang tidak dapat dibagi dan juga harus diakui sebagai ibu kota negara Israel. Selain itu juga mengatur tentang batas waktu pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1999. Kedua, peta politis di Timur Tengah. Timur Tengah merupakan wilayah geografis majemuk yang terdiri dari berbagai etnis, mazhab, dan ras, dan merupakan tempat lahir agama-agama Tuhan. Karakteristik ini selain posisi geopolitik dan cadangan melimpah minyak dan gas membuat wilayah Timur Tengah semakin arjen. Konflik Arab dengan rezim Zionis Israel, perang Irak dengan Kuwait, sengketa perbatasan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, konflik mazhab di Arab Saudi dan Bahrain, serta krisis-krisis serupa lainnya, semua merupakan dampak geopolitik penjajah di kawasan Timur Tengah. Disintegrasi Palestina dan terbentuknya rezim penjajah Israel tahun 1948 dapat dianggap sebagai puncak intervensi kubu imperialis di Timur Tengah yang selamanya menjadi sumber ketegangan dan krisis di wilayah ini. Dukungan Amerika Serikat atas konflik internal di sejumlah negara adalah salah satu opsinya. Amerika memanfaatkan setiap konflik internal di negara-negara Muslim, khususnya di kawasan Timur Tengah ini, dengan maksud untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Instabilitas kawasan Timur Tengah yang terjadi selama bertahun-tahun menjadi pertimbangan bagi Presiden Donald Trump untuk mengimplementasikan kepentingan Amerika Serikat. Salah satunya terkait pengakuan terhadap wilayah Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini disebabkan negara-negara di Timur Tengah mengenyampingkan persoalan konflik Palestina dan Israel akibat domino disintegrasi yang dilakukan Amerika selama ini.
Kemudian faktor Arab Saudi, realitas baru yang terjadi di kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pertimbangan politik yang diambil oleh Donald Trump untuk mengambil keputusan pemindahan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem. Hal ini disebabkan dengan bergesernya pandangan negara-negara Timur Tengah terhadap Israel, khususnya bagi negara yang paling berpengaruh di Timur Tengah, yakni Arab Saudi. Pada mulanya, Arab Saudi yang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel tersebut turut menentang resolusi PBB tahun 1947 tentang pengakuan kedaulatan Israel. Namun, pembagian wilayah Palestina, Arab Saudi juga menyatakan bahwa normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel akan terwujud jika seluruh hak bangsa Palestina terpenuhi. Namun, yang terjadi saat ini adalah adanya pergeseran pandangan Arab Saudi terhadap Israel. Hal ini terkait kesamaan kepentingan menyangkut poros Iran. Peta geopolitik Timur Tengah mengalami dinamika dan perubahan yang pesat. Hal ini ditandai dengan pembentukan persekutuan baru antara Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi. Momentum tersebut yang mempermudah jalan bagi Presiden Donald Trump untuk membuat keputusan pemindahan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem tersebut. Juga terlihat pada saat Presiden Donald Trump memutuskan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Arab Saudi dianggap tidak cukup vokal dalam merespon keputusan keputusan Presiden Donald Trump tersebut. Kemudian analisis kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Untuk menganalisis apa kepentingan Amerika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, peneliti menggunakan prinsip dari teori realisme dalam buku karya Hans G. Morgenthau yang berjudul Politik Among Nations: The Struggle for Power and Peace, yang dimana dalam bukunya terdapat 6 prinsip politik internasional suatu negara. Namun peneliti hanya fokus pada prinsip yang kedua, di mana prinsip kedua tersebut mengatakan bahwa politik internasional dibentuk oleh kepentingan suatu negara, khususnya dalam hal kekuasaan. Realisme berpendapat konsep kunci untuk memahami politik internasional adalah harus adanya konsep kepentingan atau interest yang dihubungkan dengan kekuasaan atau power. Konsep kepentingan inilah yang diyakini oleh Mergentau yang dapat memberi batas-batas otonomi politik sebagai sebuah selingkup tindakan dan pemahaman sekaligus membedakannya dengan lingkup lain seperti ekonomi, etika, estetika, dan agama. Kemudian peneliti akan menghubungkan prinsip realisme ini dengan 4 klasifikasi kepentingan nasional menurut Thomas W. Robinson untuk menganalisis kepentingan Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Uh, hubungan keempat klasifikasi menurut eh, hubungan keempat klasifikasi kepentingan nasional menurut Thomas W. Robinson ini dengan prinsip kedua dari teori realisme untuk menjawabnya ialah kepentingan Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel atau interest dikarenakan adanya kekuasaan atau power yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam menentukan kebijakan luar negeri terhadap Israel. Sejalan dengan klasifikasi kepentingan pertama, klasifikasi kepentingan pertama yakni the primary interest, yang dimana Amerika Serikat memiliki hubungan sejak lama dengan AIPAC. AIPAC mempunyai peran yang sangat penting pada saat pemilihan legislatif dan eksekutif di Amerika Serikat. Dan juga dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri ini dilakukan oleh Kongres Amerika, yang dimana sebelumnya dirinya terpilih sebagai Kongres, ia melakukan kampanye di tengah-tengah komunitas Yahudi dan didanai oleh AIPAC. Dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri ini, sebelum diratifikasi terdapat proses dengar pendapat. Di saat inilah para lobi AIPAC sering sekali memasukkan kepentingan Israel di dalamnya. Sehingga politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Israel tidak dapat diganggu oleh negara manapun. Mengingat Amerika merupakan negara superpower serta memiliki hak veto di PBB, apabila Yerusalem sendiri dikenal sebagai ibu kota Israel, ini akan berpengaruh terhadap eksistensi Israel di mata dunia. Serta juga dipengaruhi oleh faktor Arab Saudi, yang dimana awalnya Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, turut menentang resolusi PBB tahun 1947 tentang kedaulatan Israel. Namun saat ini pandangan Arab Saudi terhadap Israel telah berubah dikarenakan adanya kesamaan kepentingan untuk meredam kekuatan Iran di Timur Tengah. Kemudian di klasifikasi kepentingan yang kedua, yakni specific interest. Secara spesifik, kepentingan Amerika Serikat ialah hendak mempertahankan kekuasaannya di Timur Tengah. Timur Tengah merupakan wilayah strategis karena dilalui jalur lalu lintas perdagangan darat dan laut, serta Timur Tengah berada pada 3 benua, yaitu Asia, Afrika, Eropa. Selain itu, kandungan minyak yang melimpah berada di kawasan ini. Trump telah menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang menghadapi ancaman global yang sangat berbahaya. Pengaruh Rusia dan kebangkitan Tiongkok dikhawatirkan dapat mengganggu nilai-nilai liberal yang Amerika Serikat miliki.
Oleh karena itu, dengan selalu berpihak kepada Israel menjadi sekutu akan lebih mudah untuk mencapai kepentingannya dikarenakan Israel berada di Timur Tengah. Adapun perdagangan barang dan jasa Amerika Serikat dengan salah satu negara di Timur Tengah, yakni Arab Saudi, diperkirakan mencapai 46,6 miliar dolar pada tahun 2022. Ekspor mencapai 21,6 miliar dolar, impor mencapai 24,9 miliar dolar. Defisit perdagangan barang dan jasa Amerika Serikat dengan Arab Saudi mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2022. Serta terdapat penanaman modal asing atau FDI Amerika Serikat di Arab Saudi melakukan saham sebesar 12,2 miliar dolar pada tahun 2022, turun sekitar 1,9% dari tahun 2021. Penanaman modal asing atau FDI Amerika Serikat di Arab Saudi dipimpin oleh perusahaan induk non-bank, pertambangan, dan perdagangan grosir. Selain itu juga terdapat impor senjata di Timur Tengah yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan negara Timur Tengah lain seperti Arab Saudi, Mesir, dan Qatar pada tahun 2016 sampai 2020. Impor senjata melonjak dibanding periode 5 tahun sebelumnya. Kenaikan terbesar berasal dari Arab Saudi yang sekitar 61%, Mesir 136%, dan Qatar 361%. Selain Amerika, Rusia dan Tiongkok juga melakukan ekspor senjata di Timur Tengah. Namun Rusia dan Tiongkok mengalami penurunan ekspor senjata. Walau begitu, kedua negara tersebut tetap jadi pemasok utama bagi negara-negara di Afrika Sub-Sahara. Dengan adanya kekuasaan Amerika Serikat dalam klasifikasi kepentingan pertama dan kedua ini, yakni the primary interest dan specific interest, tentunya dapat memberikan keuntungan bagi Amerika di dua klasifikasi kepentingan lainnya, yakni klasifikasi kepentingan ketiga dan keempat. Klasifikasi kepentingan ketiga dan keempat ialah the general interest dan permanent interest. Dalam klasifikasi ketiga, the general interest ini, kepentingan Amerika Serikat ialah terus menyebarkan kekuasaannya di bidang ekonomi, militer, dan diplomatik, baik dengan Israel maupun dengan negara Timur Tengah lainnya. Amerika memiliki hubungan kerjasama dengan Israel di bidang ekonomi dan diplomatik. Di bidang ekonomi, Amerika memberikan banyak bantuan luar negeri dalam jumlah besar ke negara Timur Tengah lainnya, khususnya Mesir dan Irak. Namun Israel justru berbeda. Amerika memberikan banyak bantuan ekonomi kepada Israel dari tahun 1971 hingga 2007. Amerika telah memberlakukan undang-undang yang memberikan setidaknya 12,5 miliar dolar bantuan militer kepada Israel. Banyaknya memberikan bantuan kepada Israel ini diberikan dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan Amerika itu sendiri. Bantuan yang diberikan sekitar 3,3 miliar dolar per tahun diberikan dengan tujuan sebagai bentuk hibah di bawah program pembiayaan militer asing atau FMF, yang di mana dana tersebut harus digunakan oleh Israel untuk membeli peralatan dan layanan militer dari Amerika Serikat saja. Selain itu, Amerika Serikat telah menjadi mitra dagang terbesar Israel. Amerika mengadakan Joint Economic Development Group atau JEDG untuk membahas kemitraan ekonomi dan bidang-bidang lainnya. JEDG ini dipimpin oleh delegasi Amerika antara lain uh, Andy Bowcol yang merupakan pejabat asisten Menteri Keuangan untuk urusan internasional, dan David Danielson merupakan pejabat asisten Menteri Luar Negeri untuk urusan ekonomi, energi, dan bisnis. Juga dihadirkan delegasi Israel dipimpin oleh Yaram Aryaf, Direktur Jenderal Kementerian Keuangan Israel. Pada awal pertemuan JEDG ini, Direktur Jenderal Aryaf menyampaikan tinjauan umum ekonomi Israel dan membahas perkembangan ekonomi terkini. Topik tambahan yang dibahas selama pertemuan tersebut mencakup kebijakan fiskal dan pelajaran yang dipetik dari proses manajemen anggaran Amerika Serikat dan Israel. Dalam JEDG ini, Amerika menyediakan jaminan pinjaman tahun 2010 dan 2011 untuk digunakan oleh Israel dengan mengesahkan jaminan pinjaman senilai 9 miliar dolar untuk diberikan kepada Israel dari waktu ke waktu. Kemudian di bidang diplomatik, Amerika memiliki kepentingan untuk melakukan kerjasama teknologi dengan Israel yang mencakup sektor pertahanan dan keamanan, yang di mana keduanya mengembangkan sistem pertahanan seperti Iron Dome, sistem peluru kendali, dan teknologi pengawasan canggih. Melakukan kolaborasi intensif dalam melawan ancaman cyber, kerjasama dalam penelitian dan pengembangan alat medis, dan termasuk inovasi dalam perangkat medis dan bioteknologi. Kemudian dalam klasifikasi kepentingan keempat, yakni permanent interest, Amerika Serikat ingin tetap mempertahankan kekuasaannya di bidang keamanan melalui kekuatan militer dengan cara mempertahankan pangkalan militernya di kawasan Timur Tengah.
Untuk mempertahankan tersebut, Amerika membentuk United States Central Command atau CENTOM yang telah berubah nama menjadi CENTO atau Central Treaty Organization. Tujuan dibuatnya Komando Timur Tengah ini guna melindungi kawasan tersebut dari ketegangan yang sedang berlangsung. CENTO atau Fakta Baghdad dibentuk pada 24 Februari 1955 oleh Iran, Irak, Pakistan, Turki, dan Inggris. CENTO ini salah satu organisasi aliansi yang lahir pada awal Perang Dingin atas dorongan Amerika yang juga menjanjikan bantuan militer serta ekonomi ke negara-negara Timur Tengah. Salah satu tujuan dibentuknya CENTO untuk membendung pengaruh komunisme di kawasan penghasil minyak Timur Tengah. Selain itu, dalam klasifikasi kepentingan yang keempat ini, Amerika juga memiliki kepentingan untuk memperluas aliansinya dengan melakukan kerjasama terhadap negara Timur Tengah lain, selain Israel, seperti Arab Saudi, Turki, Pakistan, Lebanon, Yordania, Tunisia, Mesir, Kuwait, Bahrain, dan Oman, di mana nantinya aliansi ini bisa menjadi jangka panjang untuk mempermudah Amerika dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel apabila sudah terjalin juga memuluskan hegemoni Amerika di bidang ekonomi di Timur Tengah. Salah satu bentuk kerjasama tersebut ialah Amerika melakukan hubungan perdagangan energi dan minyak dengan Arab Saudi. Kekuatan hubungan perdagangan ini secara umum dikaitkan dengan permintaan Amerika Serikat akan minyak sepanjang era pasca modern sekitar 10.000 barel minyak bumi diimpor setiap hari ke Amerika sejak 2012. Arab Saudi secara konsisten membutuhkan senjata, bala bantuan, dan persenjataan karena meningkatnya ketegangan di seluruh Timur Tengah. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, pasca 2016, Amerika terus melakukan hubungan ini dengan Arab Saudi, di mana Arab Saudi mengekspor minyak mentah, minyak olahan, polimer etilena, polimer propilena, dan ether. Selain Arab Saudi, Amerika dengan Yordania dan Bahrain bersama Yordania, Amerika melakukan kerjasama untuk mempromosikan hak asasi manusia. Amerika Serikat melakukan kerjasama untuk mempromosikan hak asasi manusia, ya, dan Amerika telah berfokus pada keamanan dan stabilitas kawasan tersebut. Hmm. Sementara pada saat yang sama memerangi perang melawan teror, hubungan keduanya telah terjalin secara erat selama lebih dari 4 dekade. Kebijakan Amerika untuk memperkuat komitmen Yordania terhadap perdamaian, stabilitas, dan moderasi, proses perdamaian dan penentangan Yordania terhadap terorisme secara tidak langsung dapat membantu kepentingan Amerika yang lebih luas. Guna Amerika mendekati Arab Saudi, Bahrain, dan Yordania ini ialah untuk memperluas kekuasaannya di Timur Tengah, mengingat Arab Saudi saat ini telah berubah pandangan terhadap Israel yang dimana awalnya Arab Saudi sangat menentang Israel. Akibat mempunyai kesamaan kepentingan untuk membendung kekuatan Iran di Timur Tengah, seperti yang diketahui, Arab dan Iran bersaing untuk mendapatkan dominasi di wilayah Timur Tengah. Arab Saudi berusaha untuk menahan pengaruh Iran yang meningkat dengan usaha militeristik. Putra mahkota Muhammad bin Salman penguasa secara de facto di negara tersebut. Dia melancarkan perang melawan pemberontak di negara tetangga Arab Saudi di bagian selatan, Yaman, untuk menahan pengaruh Iran yang dirasakan di sana. Konflik ini didukung oleh kekuatan eksternal, yakni pemerintah Donald Trump memanfaatkan situasi ini dengan ikut mendukung Arab Saudi dikarenakan Israel yang menganggap Iran sebagai ancaman mematikan juga mendukung upaya Arab Saudi untuk menahan Iran. Karena Israel takut akan merambahnya pro-Iran di Suriah yang berada semakin dekat ke perbatasannya. Kelompok pro-Iran dikhawatirkan akan ikut mendukung Palestina, mengingat Iran sangat pro-Palestina dan berada semakin dekat dengan perbatasan Israel. Ini salah satu cara Amerika agar dapat menarik simpati Arab Saudi untuk berbelok mendukung kepentingannya terhadap Israel, mengingat Arab Saudi memiliki hubungan perdagangan energi dan minyak dengan Amerika. Kekuatan hubungan perdagangan ini secara umum dikaitkan dengan permintaan Amerika akan minyak sepanjang era pasca modern sekitar 10.000 barel minyak bumi diimpor setiap hari ke Amerika sejak tahun 2012. Arab Saudi secara konsisten membutuhkan senjata, bala bantuan, dan persenjataan karena meningkatnya ketegangan di seluruh Timur Tengah. Sehingga apabila mereka bekerja sama untuk membendung Iran, keduanya akan mendapatkan keuntungan masing-masing. Amerika terus mendapatkan minyak dari Arab Saudi, dan Arab Saudi pun juga terus mendapat senjata dari Amerika. Maka dari itu, agar Arab bisa terus mendapatkan senjata, mereka mau tidak mau mendukung keputusan Amerika untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Terlebih lagi, Arab memang sejak 1990 tidak lagi mendukung perjuangan Palestina secara finansial, tetapi juga tidak mendukung eksistensi Israel. Nampaknya ada kecenderungan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel mengikuti Mesir dan Yordania.
Normalisasi hubungan ini dilandaskan adanya ancaman umum dari Iran seperti halnya dengan negara-negara Arab. Yordania pernah bergabung dalam perang melawan Israel pada tahun 1967 yang dikenal sebagai Perang Enam Hari. Namun hubungan kedua negara terjalin setelah menekan Perjanjian Damai Israel-Yordania tahun 1994. Perjanjian damai itu secara resmi mengakhiri keadaan perang yang telah ada antara kedua negara sejak berdirinya negara Israel pada tahun 1948. Sejak menekan perjanjian damai itu pula, kedua pihak menjalin hubungan diplomatik. Hmm. Israel bagi Amerika Serikat adalah benteng untuk mempertahankan pengaruhnya di wilayah Timur Tengah. Adanya Israel yang berperan sebagai negara duplikat Amerika di Timur Tengah tentu akan menguntungkan bagi Amerika untuk mengembangkan kekuasaannya di Timur Tengah. Dan itu akan mempermudah Amerika untuk mewujudkan kepentingan di wilayah Timur Tengah, yakni menjalankan berbagai programnya seperti proyek Timur Tengah baru yang dimulai dari Lebanon untuk menciptakan tekanan dan instabilitas kawasan Timur Tengah. Jika Israel berdaulat sebagai negara, membuat Amerika tetap terus menjalankan kerjasama Amerika dan Israel dalam segi bantuan ekonomi kepada Israel yang dijadikan hibah untuk membeli peralatan dan layanan militer Amerika Serikat dan juga program kerjasama yang lainnya seperti kerjasama teknologi dalam mengembangkan sistem pertahanan kedua negara. Dan tentu saja ini sangat memberikan peluang keuntungan besar bagi Amerika, khususnya di segi ekonomi dalam bentuk penjualan senjata ke Israel. Sehingga hegemoni di bidang ekonomi bisa merambah ke negara Arab lain seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Yordania pasca berubahnya pandangan Arab tentang Israel. Mengingat Arab ini juga masih berkegantungan senjata dari Amerika dan juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, merupakan bentuk Amerika Serikat merealisasikan Yerusalem Embassy Act 1995 bahwa Amerika Serikat telah mengakui Yerusalem sebagai wilayah Israel sejak 1967. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah kepentingan Amerika dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini didasarkan adanya kekuasaan atau power yang dimiliki Amerika. Yang pertama ialah kekuasaan politik di mana Amerika memiliki hubungan dengan Israel sejak lama yang membuat hubungan tersebut terjalin adanya American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC yang memegang peranan penting di pemerintah Amerika dan juga mempengaruhi setiap kebijakan luar negeri Amerika terhadap Israel. Yang kedua, kekuasaan yang dimiliki di bidang keamanan. Amerika dengan reputasinya sebagai negara yang memiliki nilai-nilai demokrasi, memegang peranan penting menciptakan kawasan yang aman di Timur Tengah. Amerika mengakui Arab Saudi bersama Bahrain dan Yordania untuk mewujudkan keamanan dari bahayanya Iran dan apabila berhasil tentu akan meluruskan Amerika untuk mempertahankan hegemoninya di bidang ekonomi di kawasan Timur Tengah. Oleh sebab itu Amerika memerlukan Israel sebagai sekutu dikarenakan Israel sendiri berada di Timur Tengah dengan cara mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel agar Israel menjadi negara yang berdaulat. Kemudian saran ialah berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data jurnal, buku, laman berita, dan website, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali apa kepentingan Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel serta hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian, mengingat penelitian yang dilaksanakan ini belum sepenuhnya bisa menggambarkan kepentingan Amerika Serikat dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan juga dalam proses pengumpulan data, hendaknya menggunakan teknik yang diperkirakan dapat lebih optimal dalam mendapatkan data yang diperlukan. Baiklah, sekian presentasi hasil penelitian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama tuh, Syah?